ini kan kita berharapnya ya 2045 kan tercapainya Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia mengimplementasikan kelima kebijakan tersebut dalam bentuk sinergi dan inovasi. Apa saja? Baik itu di kebijakan moneter, relaksasi kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan UMKM dan ekonomi syariah. Serta Bank Indonesia tentunya melaksanakan koordinasi dengan seluruh lembaga keuangan lainnya nih, baik itu Kementerian Keuangan, LPS dan OJK. Outputnya apa nih yang diharapkan? Ada dua, di sektor perbankan dan sektor real. Di sektor perbankan diharapkan adanya optimalisasi intermediasi, di mana mobilisasi dana dan penyaluran kredit ke sektor real itu bisa tercapai secara optimal. Dan selanjutnya adanya pelaksanaan program kredit dunia usaha, business matching yang optimal, baik itu untuk UMKM, korporasi, dan komersial. Sedangkan pada sektor realnya yang diharapkan adalah permintaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bisa optimal. Apa saja yang bisa didorong, yaitu konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Sedangkan pada pengeluarannya yaitu teroptimalnya produksi dan investasi di sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial. Dan yang terakhir adanya penciptaan lapangan kerja. Nah, ini yang kita bahas tadi, bahwa fungsi perbankan itu bisa dalam mendorong inklusivitas keuangan. Yang kita harapkan apa? Yaitu pengembangan UMKM yang bisa terakses terhadap produk-produk keuangan perbankan, baik itu akses pembiayaan maupun akses sistem pembayarannya. Untuk mencapai kondisi UMKM yang berdaya dengan pemberdayaan ekonomi, nah di sini kita mempunyai triangle hierarki ya, sorry. Nah, di mana adanya yang dicapai adalah inklusi keuangan dan inklusi digital, meningkatnya literasi keuangan dan literasi digital, serta pemberdayaan keuangan dan pemberdayaan digital. Hal ini diharapkan bisa terintegrasi bersamaan dan mencapai pemberdayaan ekonomi yang optimal. Oh ya, nah di antara lainnya tentunya Bank Indonesia itu punya area pengembangan untuk UMKM. Yaitu apa aja nih? Yang pertama adalah korporatisasi, yaitu penguatan kelembagaannya. Nah ini biasalah ya, slogannya kan kalau gotong royong itu lebih bagus ya daripada kalau sendirian. Nah dengan korporatisasi ini UMKM kita bentukkan dalam bentuk kelompok, klaster yang akhirnya mereka bisa perkuat secara kelembagaan. Terus yang kedua secara kapasitas, baik itu SDM maupun produktivitas. Yang diharapkan apa? Yang awalnya adanya peningkatan produksi dan adanya peningkatan kemampuan dari SDM-nya. Sedangkan yang terakhir adalah penguatan di sektor pembiayaan. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, tentunya UMKM membutuhkan akses pada pembiayaan. Nah, di sini Bank Indonesia juga berperan dalam mendorong business matching antara UMKM-nya dengan akses ke perbankan. Tentunya juga bukan hanya untuk keuangan komersial, tapi juga Bank Indonesia mendorong keuangan dan ekonomi syariah, baik itu di level sosial, mikro maupun komersial. Tujuannya apa? Agar meningkatkan sektor-sektor halal value chain yang ada di Indonesia. Yang sebelumnya sebagai contoh seperti sektor-sektor pertanian, fashion, halal food. Nah, ke depan kita harapkan ada seperti pariwisata. Nah, ini yang untuk mengembangkan pertumbuhan yang inklusif, ekonomi yang inklusif.